What's up guys? I hope all of you are always fine. Back again in this channel, Pembelajar Kimia Cerdas untuk Bangsa. With me, Yolanda Cynthia Dewi as your chemistry tutor to study everything is about chemistry. But today, I will invite all of you to follow my explanation about what is chemistry exactly. Most of people think that chemistry is science that can produce, that can make a product like bomb, poison, dangerous drugs, or nuclear. That's all are negative. Is it true or false? What do you think, guys? What do you think about it? What do you think about the opinion that say chemistry is negative? Are you curious? If you're curious, stay tuned in this video to follow my explanation. Okay, before I explain to all of you about what is chemistry exactly, I will ask you, do you know water that we drink every day, minimum 2.5 liters? Water. Is it just liquid? Is it just liquid? Oke, air ini, itu kan kalau kita lihat cair ya, liquid, cairan. Nah, tapi tahu nggak kalian, kalau sebenarnya air yang dalam botol ini itu sebenarnya mengandung sesuatu, mengandung something. Jadi, sesuatu yang kita lihat air biasanya ini secara makroskopik, kenapa saya bilang makroskopik? Karena kita bisa lihat. Nah, itu sebenarnya memiliki sesuatu yang kita tidak bisa lihat atau yang disebut dengan ranah mikroskopik, submikroskopik. Nah, ranah submikroskopik dalam air ini bahas apa? Bahas molekul-molekul penyusun air. Nah, apa itu molekul-molekul penyusun air? Yaitu ada yang namanya H2O. H2O yang tersusun atas 2 unsur hidrogen dan 1 oksigen. Nah, itulah molekul-molekul penyusun air ini yang saling berikatan. Nah, selain H2O apa ada lagi? Ada, tergantung jenis airnya. Biasanya kalau air murni ya H2O saja. Kalau air tidak murni pasti ada kandungan yang lain. Bisa jadi ada mineralnya atau mungkin ada endapannya, tergantung air itu. Nah, selain air, apalagi ya? Kalau kita lihat dalam botol ini kan botol plastik ya. Botol plastik ini pun juga mengandung molekul-molekul. Molekul apa itu? Ada yang disebut dengan molekul polietilen. Nah, penyusun plastik itu namanya polietilen. Jadi plastik yang kita lihat secara makroskopik ini ternyata tidak hanya plastik sembarangan. Di dalamnya ada molekul-molekul yang mungkin kita tidak bisa lihat. Nah, selain itu apalagi ya? Nah, ini sudah ada yang sangat terkenal, so famous in this era, hand sanitizer. Pasti kalian sudah tahu kan apa penyusunnya? Penyusunnya di sini ada molekul-molekul alkohol, ada gliserin, ada H2O2. Jadi hand sanitizer yang kita lihat ini kan liquid. Kalau kita lihat tampilannya seperti air kan. Nah, bedanya apa air yang dalam botol ini dengan air yang di dalam semprotan ini? Bukan air ya, tadi hand sanitizer. Kalau kita lihat kan sama ya, bedanya adalah molekul penyusunnya. Nah, kita tahu dari mana? Kita tahunya ya dari banyak karakteristiknya yang berbeda antara air dengan alkohol, gliserin, H2O2 atau yang di dalamnya hand sanitizer ini. Nah, selain itu apa lagi ya? Mungkin kertas. Kertas yang kita anggap biasa aja setiap hari itu juga sebenarnya ini mengandung molekul juga, namanya apa teman-teman? Namanya ini kan dari kayu. Jadi ini ada molekul-molekul yang namanya selulosa. Gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar kertas, tapi ada molekul penyusunnya. Selain itu apa ya? Saya lihat mungkin ini. Mouse. Mouse ini juga ada molekul penyusunnya. Dia di sini ada dalamnya ada baterai. Baterai itu ada logamnya. Ini juga ada logamnya, pelapisnya itu pasti ada plastiknya juga.
Selain itu, mungkin layar HP kalian, LCD, layar HP, layar laptop itu semua juga ada molekul penyusunnya. Yang artinya LCD, liquid crystal display. Di situ ada kristal cair di dalam LCD itu. Nah, di situ pasti ada molekul-molekul penyusunnya. Kayaknya terlalu jauh ya. Coba kita pikir yang dekat-dekat. Udara di sekitar kita. Itu kan juga ada molekul penyusunnya. Nah, kita tahu dari mana? Kita tahu dari proses pernafasan kita. Kita bernafas menghirup oksigen. Oksigen itu adalah O2. O2 itu kan juga molekul yang berbentuk gas. Nah, itu juga molekul. Sehingga udara yang kita lihat seperti tidak ada apa-apa, seperti nothing, itu ternyata ada molekul-molekul penyusunnya. Apalagi ya? Coba kalau kita makan nasi, kenapa kita kenyang kalau kita makan nasi? Karena nasi itu juga mengandung molekul. Molekul apa? Molekul karbohidrat, protein, dan lainnya. Dimana ketika kita makan, di situ dia akan diproses sebagaimana mestinya di dalam sistem pencernaan kita, sehingga dia akan bisa menghasilkan energi berupa ATP yang membuat kita menjadi kenyang. Nah, selain itu apa ya teman-teman? Coba, kalian pernah masak nggak? Kalau kita masak, kita ngiris bawang gitu loh. Biasanya kita nangis, ya kan? Kenapa kita nangis? Nah, sebenarnya ketika kita ngiris bawang, itu ada zat yang keluar, yang dia itu menginisiasi produksi zat lain, yang zat lain ini ketika mengenai mata kita, itu akan bisa mengiritasi mata kita, sehingga kita bisa menangis ketika kita mengiris bawang. Banyak ya manfaatnya. Iya. Nah, kenapa saya contohkan banyak sekali? Ini saya mau menggiring kalian untuk mengenal apa sih ilmu kimia itu. Jadi, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, materi sendiri itu apa? Materi itu sendiri adalah semua, everything that have mass and takes up space. Semua yang memiliki massa dan menempati ruang itu adalah materi. Seperti yang saya contohkan tadi, air, udara, botol, mouse, komputer, laptop, HP, kertas, bawang merah, semuanya itu adalah materi. Nah, kenapa kimia mempelajari materi? Karena dalam materi itu ada komponen-komponennya, ya kan? Kayak tadi air itu ternyata ada 2 O-nya. Kayak udara ternyata juga ada gas oksigennya. Nah, itulah yang dibahas di kimia. Nah, meliputi apa saja? Meliputi sifat-sifatnya, karakteristiknya bagaimana, ketika dia bereaksi itu bagaimana, ketika dia berubah bagaimana, ketika berubah atau bereaksi dia energi yang dilepaskan atau diserap itu berapa, itulah yang akan dibahas di kimia. Jadi kimia itu bahasanya adalah meliputi zat-zat yang mikroskopik teman-teman, submikroskopik yang tidak bisa kita lihat gitu. Nah, we back again to first my sentence that chemistry, most of people say that chemistry is negative, karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat berpendapat kalau chemistry itu, kimia itu ilmu untuk buat bom. Nah, kenapa sebenarnya itu benar teman-teman? Karena apa? Kita pikir lagi ya, bom, racun, obat berbahaya atau mungkin narkoba ya, dan apa tadi satunya nuklir, itu kan juga bahan kimia ya, bahan kimia yang merupakan itu materi karena dia menempati ruang dan memiliki massa. Nah, sehingga dia juga dibahas di kimia. Cuma kenapa definisi itu kurang benar? Karena di kimia itu kan luas. Jadi materi yang dibahas itu tidak hanya yang bahaya. Ada yang bahaya, ada yang tidak berbahaya. Nah, kebetulan yang di pikiran orang-orang atau masyarakat itu adalah yang di bahan berbahayanya. Jadi bom, racun, dan yang lain-lain yang bahaya itu memang dibahas di kimia, tapi masuk ke ranah bahan beracun dan berbahaya atau yang disingkat dengan B3. Gitu teman-teman. Jadi definisi itu sebenarnya tidak salah, tapi kurang benar. Yang benar adalah kimia itu adalah mempelajari tentang materi dan perubahannya yang seperti saya sebutkan tadi. Gitu teman-teman. Paham kan kali ini? Okay, that's all my explanation about what is chemistry exactly. Are you understand guys? Or still confused? If you still confused, you can ask me below in comment. And I will answer all of your question, insya Allah. Nah,
Kalau kalian masih ingin melihat konten-konten menarik lainnya dari Pembelajar Kimia, jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya, tentunya dengan bahasan yang semakin menarik juga. Dan kalau kalian ingin bertanya dan tidak mau melalui komen atau pertanyaan kalian privasi ya, boleh sekali DM saya di @yolandasnyadewi atau @pembelajarkimia. Semoga sedikit banyak yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Goodbye teman-teman.